Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bintang 01. Di depan saya saya lagi mengerjakan satu buah motor Repopit ya. Ini permasalahannya eh, starter tangan tidak bisa ya. Kemudian aki juga cepat drop ya teman-temanku semua. Nah, yang paling eh, ditakti atau yang bermasalah sehingga langsung dibawa ke sini ya teman-temanku semua. Tadi keluar asap di bagian depan katanya pemiliknya ya. Keluar asap di area depannya ya di sini. Dan setelah saya periksa teman-temanku semua, ternyata ada korsleting kabel yang terkelupas ya di bagian eh, kabel yang menuju ke lampu ya, jauh depannya lampu ini ya. Nah, di soket yang ini teman-temanku semua, di sini ada korsleting ini terkelupas ya seperti ini teman-temanku semua. Nah, terjadi gesekan di bagian besi stangnya ini ya. Jadi karena selalu lama bergesek sehingga kabel ini akan jadi terkelupas dan kemudian menjadi korsleting ya teman-temanku semua. Akibat dari korsleting ini yang menyebabkan motor ini kelistrikannya mati ya teman-temanku semua, dan sehingga ini terbakar kemudian keluar asap ya. Oke teman-temanku semua, dan setelah saya periksa, saya sudah pasang isolasi ya di sini, tetapi tiba-tiba juga mati lagi ya teman-temanku semua. Nah, setelah saya periksa lagi, ternyata di kabel yang dari skring warna hitam ya teman-temanku semua, yang menuju ke lampu depan ya, ini yang putus di tengah ya teman-temanku semua, di sebelah sini. Nah, sehingga motor ini juga kembali mati ya. Nah, efek dari kebakarnya itu atau korsleting ini langsung ke skringnya. Jikalau ada korsleting, maka ini akan terputus ya skring ini, sehingga motor itu pun tidak bisa aktif dalam kelistrikannya ya. Nah, oke teman-temanku semua, dan setelah saya buka juga di sini ya, ternyata di sini itu sudah di jumper kabel ya, sehingga sangat fatal sekali jikalau itu tidak terputus ya teman-temanku semua. Nah, salah satu contoh salah menjumper itu yaitu dililitkan ya di bagian di sini ya teman-temanku semua. Di sini itu dikasih kabel lagi sehingga ini pun berfungsi kembali. Tetapi hati-hati teman-temanku semua ya, kalau melakukan hal seperti itu bisa saja, tetapi jangan terlalu banyak, cukup satu bat saja ya, sehingga jika ada korsleting seperti ini akan terputus, dan kalau ini sudah terputus berarti sudah tidak menyambung lagi di bagian kelistrikan, ada keluaran dari aki ya teman-temanku semua. Tapi jikalau ini tidak terputus, kita menggunakan jumperan atau lilitan yang kuat besar ya, banyak, itu berefek kemana-mana ya, sehingga banyak yang akan menjadi korsleting ya, sehingga sidai pun akan kena juga ya teman-temanku semua. Oleh karena itu alangkah baiknya harus diganti ya, ini juga tidak terlalu mahal. Oke teman-temanku semua. Nah, dan setelah saya bongkar dan menemukan di sini ada permasalahannya, dan sudah saya perbaiki ya sedikit, tapi belum saya pasang langsung ya, dan hasilnya sudah bisa ya teman-temanku semua. Coba kita hidupkan. Ya, seperti itu ya teman-temanku semua. Jadi kesimpulannya untuk di bagian sini ya, ketika kita melakukan ini sudah di jumper juga ya teman-temanku semua. Ini di jumper karena mungkin
sudah diperbaiki, kemudian ada korslet, ada permasalahan di kabel yang menuju ke lampu depan, lampu jauhnya ya. Jadi ini di jumper langsung dibuatkan kabel kembali ya, dibuatkan kabel kembali seperti ini. Nah, tetapi dia ketika memasang ini tidak terlalu memperhatikan di mana letak permasalahannya yang akan timbul ya, sehingga terjadi gesekan di area besinya ini. Oke, seperti itu teman-temanku semua. Dan lanjut kita akan berbagi atau mencari tahu penyebab dari sering lemahnya atau drop aki ya teman-temanku semua. Oke, namun sebelumnya kita pasang-pasang dulu yang cover-covernya ini. Oke teman-temanku semua. Oke, setelah cover kita semua tutup, sudah semua kita tutup ya, pasang teman-temanku semua. Jadi lanjut kita berbagi bagaimana cara memeriksa atau mengecek aki yang suka drop ya, yang sering drop dan tekor teman-temanku semua ya. Oke, jadi untuk diperhatikan teman-temanku semua ya, kalau ini sering mengalami tekor ya atau drop padahal akinya masih baru ya teman-temanku semua. Jadi yang sering saya bicarakan di video-video saya yang sudah saya upload ya, bahwa di sini itu penyebabnya adalah tidak adanya suplai pengisian yang maksimal ya teman-temanku semua. Jadi di sini itu kita harus mengeceknya ya. Lalu bagaimana cara pengecekannya? Jadi ini apa? Dengan goyak sebenarnya. Jangan ada gila Aceh nih sudah ngalih nih teman. Nah, untuk diperhatikan teman-teman semua, jadi jikalau setelah kita pasang ini catokan akinya ya, ini saya pakai charging ya. Jadi jikalau ini naik ke angka 14 sampai 14 maka regulator pengisiannya itu dalam posisi normal ya. Jadi cara pengecekannya kita hidupkan ya, motornya kita hidupkan, lalu kita lihat pergerakan dari casan ini ya. Kalau ini naik di angka 14 atau 13 itu artinya normal ya teman-teman semua. Di sini naik angka 14, jadi chargingnya atau pengisiannya dalam posisi normal ya. Jadi karena saya sudah melakukan pergantian di bagian regulatornya ya, di sini menggunakan yang KW. Jadi jikalau ini sering drop bahkan bisa kembung juga ya. Jadi teman-temanku semua, alangkah baiknya kita menggunakan regulator yang bagus ya, sehingga pengisian untuk akinya itu dalam pengisiannya itu maksimal ya, tidak ada yang berlebihan karena ini sebagai pengatur ya teman-teman semua. Oke, cukup sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Itu dia caranya tadi kita mengecek pengisian atau bagus atau tidaknya pengisian dari regulator ini ya. Jadi aki itu tergantung regulator atau kiprop ya. Jikalau ini bermasalah artinya akinya pun akan jadi bermasalah, bahkan bisa rusak ya teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.